Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kulsum Hotimah, NIM 17416262201025, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan tahun 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dosen pembimbing oleh Ibu Karolin Lukita, SE, MNC, dan dosen penguji dengan Ibu Rohma Septiawati, SE, MAK. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran perusahaan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktek, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Adapun materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendahuluan kerja praktik. Anggaran pendapatan daerah merupakan salah satu topik yang telah kita pelajari dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Adapun pengertian pendapatan daerah itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali oleh daerah itu sendiri, yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun dalam konteks realisasi anggaran daerah ini, menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, laporan realisasi anggaran yaitu laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan tentang anggaran dan realisasi dalam kenyataan pada satu periode akuntansi. Laporan realisasi anggaran pendapatan daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap anggaran APBD yang sudah digunakan sehingga dapat dijadikan bahan kembali untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Ini merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi dan pengendalian belanja langsung yang terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi anggaran pendapatan dapat menjadi acuan sejauh manakah anggaran tersebut digunakan oleh pemerintah. Maka dari itu dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Melihat kondisi seperti ini, penerimaan yang demikian beresiko, maka sangat penting dibuatkan prosedur dalam laporan realisasi anggaran pendapatan untuk menghindari penyelewengan yang terjadi pada anggaran pendapatan tersebut. Dalam proses pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan tersebut, pegawai instansi khususnya Biro Keuangan, bagian akuntansi, dan pelaporan melakukan pemeriksaan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasional. Dan materi yang kedua yaitu tentang tujuan kerja praktek pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi 1. Mendapatkan pengetahuan tentang sistem akuntansi pemerintahan melalui SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. 2. Mendapatkan pengetahuan tentang tata cara penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Materi yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang gambaran umum perusahaan. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang untuk mengoptimalisasikan kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD dibagi menjadi dua. Yang pertama, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, dan yang kedua adalah Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan baik teknis maupun administratif terhadap masyarakat
maupun SKPD lainnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam upayanya mencapai keberhasilan perlu didukung dengan adanya perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasinya. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana atau tindakan kegiatan yang mendasar dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan maupun instansi dan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Visi, terwujudnya kemandirian pengelolaan keuangan dan aset daerah. Misi yang pertama, mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. 2. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel. Tugas pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah atau SIMDA dan fungsi program aplikasi SIMDA serta output yang dihasilkan oleh SIMDA. Untuk sistem akuntansi pemerintah atau SIMDA yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan keakuntabilitasan keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintah daerah menuju pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih. Adapun fungsi program aplikasi SIMDA keuangan, yang pertama dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan lebih efisien dan lebih akurat. 3. Penyimpanan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya. 4. Dapat menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan. Dan yang terakhir adalah dapat mempermudah proses audit bagi auditor dengan cara mengaudit manual dengan EDP atau Electronic Data Processing. Output yang dihasilkan oleh SIMDA keuangan itu sendiri. Yang pertama, ada penganggaran. Dalam penganggaran tersebut terdapat pertama, rancangan kerja anggaran atau RAK, kedua, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, dan yang ketiga yaitu surat penyedia dana. Yang menjadi pokok output yang dihasilkan dari SIMDA yang kedua yaitu penatausahaan. Yang dalam penatausahaan tersebut terdapat pertama, surat permintaan pembayaran atau SPP, 2. Surat perintah membayar atau SPP, yang ketiga surat perintah pencairan dana atau SP2D, yang keempat yaitu register, dan yang kelima ada surat pengendalian lainnya. Dan yang ketiga dalam output yang dihasilkan oleh SIMDA yaitu ada jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, dan neraca. Adapun penginputan saldo awal realisasi anggaran tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, login pada aplikasi SIMDA tahun berikutnya, karena ketika kita akan membuat laporan realisasi anggaran, kita memerlukan data pada tahun sebelumnya. Dan kedua, saldo normal harus sesuai dengan debit dan kreditnya. 3. Penggunaan rekening pendapatan dan belanja tahun lalu dilakukan untuk masing-masing SKPD agar laporan LRA per SKPD dapat disajikan secara komparatif. Dimaksudkan seperti ini, setiap instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Karawang harus menginput data masing-masing pendapatan maupun belanja langsungnya secara benar dalam aplikasi SIMDA agar dapat kita komprehensifkan menjadi satu laporan realisasi anggaran pendapatan tahun 2018. 4.
Pengaruh dalam aplikasi Simda keuangan. Jika saldo awal tidak ada, maka laporan realisasi anggaran untuk LRA akan disajikan tidak komprehensif. Kenapa? Karena jika salah satu SKPD tidak melakukan penginputan data terhadap saldo awal RA, tidak akan menjadi satu laporan keuangan yang utuh untuk Kabupaten Karawang. Dan yang kelima yaitu penginputan saldo PPK perhitungan pihak ketiga tahun lalu dilakukan oleh unit SKPKD. Adapun untuk ekspor atau impor data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pembentukan laporan realisasi anggaran, beberapa langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik menu data entry dan pilih menu SKPD, terus klik pembukuan, klik ekspor atau import data, dan klik saldo awal, lalu pilih SKPD yang akan diekspor datanya pada saldo awalnya. Yang kedua, isi nama file dengan klik tanda titik 3 di atas untuk menampilkan backup file yang ada pada komputer kita. Klik proses, akan muncul konfirmasi berikut. Jika telah muncul konfirmasi berikut, tekan yes untuk melanjutkan proses atau tekan no jika ingin membatalkannya. Yang ketiga yaitu ada jika proses ekspor selesai, maka akan muncul informasi data-data yang berhasil diekspor. Lalu klik OK. Jika ingin keluar, klik keluar untuk menu ini. Yang keempat yaitu impor data saldo awal dan ekspor impor data posting jurnal. Langkah-langkahnya sama dengan ekspor impor data saldo awal. Untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang pelaksanaan kerja praktek. Dalam pelaksanaan kerja praktek, saya mendapatkan data angka realisasi anggaran pendapatan. Di sini saya melampirkan tahun 2017 serta 2018 sebagai angka perbandingan. Pada tahun 2017, data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 4.144.706.439 rupiah atau sebesar 95,77%. Sedangkan angka pada 2018 itu sebesar 4.177.750 perak atau sebesar 95,89%. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan laporan anggaran ini adalah yang pertama, SP2D yang belum sesuai dengan contohnya, misalnya salah dalam pencatatan tanggal. 2. STS yang masih sering keliru jumlah nominalnya. Dan 3. Salah penginputan nominal dalam sistem manajemen daerah atau SIMDA. Dari hal tersebut, yang menjadi kendala adalah pencatatan dan realisasi anggaran pendapatan. Kesalahan SP2D yang masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Maka dari itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bidang akuntansi ini selalu melaksanakan sosialisasi setiap tahun dalam pencatatan maupun pembuatan SP2D kepada seluruh bagian akuntansi dalam instansi pemerintah agar mengikuti sesuai prosedur. Dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan realisasi anggaran pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini adalah
Dengan menggunakan aplikasi Simda, realisasi anggaran pendapatan dapat menjadi acuan untuk mengetahui sejauh manakah anggaran tersebut digunakan. Untuk itu, maka dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Melihat kondisi ini, penerimaan yang demikian beresiko, maka penting untuk dibuat prosedur dalam laporan realisasi anggaran. Keunggulan aplikasi Simda Keuangan adalah dapat memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan maupun laporan realisasi anggaran pendapatan, tetapi masih perlu adanya evaluasi ataupun sosialisasi kepada instansi pemerintah lainnya agar sesuai dengan peraturan yang ada. Penulis yang berkaitan dengan judul kerja praktik, yaitu yang pertama, jika mahasiswa yang mengambil judul seperti ini dapat diberikan data yang lebih lengkap dan lebih akurat lagi. Yang kedua, berapa persentase setiap tahun yang dapat direalisasikan pada dokumen-dokumen yang dimiliki seperti SP2D dan lain-lain. Mohon maaf, saya Kusum Hatimah mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.